Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ima Pramita, Aninda Fauzia Oktaviani, Aulia Rizky Nugrahaini, Wahyu Nimas Luna, dan Arum Pelitasari. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai materi fonemik dan cara menentukan fonem. Fonemik. A. Pengertian fonemik. Fonemik adalah kajian atau analisis bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Bunyi bahasa yang diucapkan oleh manusia akan memiliki pembeda makna pada setiap bunyi bahasa. Objek kajian dari fonemik adalah fonem, sedangkan objek kajian fonetik adalah fon. B. Pengertian fonemik menurut beberapa ahli. 1. Menurut Verhaer, fonemik adalah bidang khusus dalam linguistik yang mengamati bunyi-bunyi suatu bahasa tertentu menurut fungsinya untuk membedakan leksikal dalam bahasa. 2. Menurut Heri Murti Kridalaksana, fonemik adalah penyelidik mengenai sistem fonem dan prosedur untuk menentukan fonem suatu bahasa. 3. Menurut Widi, fonemik adalah bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Perbandingan fonemik dan fonetik. Fonetik dan fonemik saling berhubungan dan sukar dipisahkan. Keduanya saling mengisi. Fonemik menggunakan materi yang diambil dari hasil penelitian fonetik. Namun, tidak seluruh materi fonetik digunakan oleh fonemik sebab tidak seluruh materi fonetik menarik perhatian fonemik. Karena itulah fonemik mengadakan penilaian materi, yaitu hanya bunyi-bunyi bahasa yang mampu membedakan arti serta variasi-variasinya yang muncul dalam ucapan. Fonetik yang materi penelitiannya berupa fona-fona dengan jumlah yang tak terbatas karena memperhatikan perbedaan ucapan individual kurang dapat dilihat manfaatnya jika tidak dikaitkan pada analisis fonemik. Perbedaan fonetik dan fonemik adalah fonetik menyelidiki bunyi-bunyi bahasa dari aspek hakikatnya, sedangkan fonemik menyelidiki bunyi-bunyi bahasa dari aspek fungsinya sebagai pembeda arti. Persamaan fonetik dan fonemik adalah fonetik dan fonemik merupakan cabang ilmu bunyi, dan objek yang diselidiki fonetik dan fonemik adalah sama-sama bunyi bahasa. Fonem dan grafem. 1. Fonem adalah sebuah istilah linguistik yang merupakan satuan terkecil dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Fonem berbentuk bunyi, misalkan dalam bahasa Indonesia bunyi K dan G merupakan dua fonem yang berbeda, misalkan dalam kata cagar dan cakar. 2. Grafem adalah satuan unit terkecil sebagai pembeda dalam sebuah sistem aksara, contoh huruf logogram, angka, tanda baca, simbol, dan penulisan lain. Jika kita bicara tentang vokal dan konsonan seperti yang telah kita lakukan, kita berbicara tentang bunyi bahasa yang harus dibedakan dari tulisan. Bunyi yang dihasilkan manusia bermacam-macam, ada yang membedakan arti, ada yang tidak. Bunyi P pada kata pagi diucapkan tidak sama dengan P pada kata siap, karena P pada kata siap diucapkan dengan kedua bibir tertutup, sedangkan kata pagi pada bunyi P ini harus dilepas untuk bergabung dengan bunyi A. Pelafalan itu tidak menimbulkan pembeda arti. Sebaliknya, jika kita membandingkan kata pagi dengan kata bagi, kita tahu bahwa bunyi P dan B membedakan kedua kata tersebut. Demikian pula dengan pasangan seperti tua dua, kita gila, pola pula, pita peta. Satuan kecil dari ciri-ciri bunyi bahasa yang membedakan arti dinamakan fonem. Bunyi P dan B dalam contoh di atas adalah dua fonem. Fonem harus dibedakan dari grafem. Fonem merujuk ke bunyi bahasa, sedangkan grafem adalah pelambangan fonem yang berbentuk huruf. Tidak mustahil bahwa keduanya kelihatan tidak mempunyai perbedaan. Kata pagi misalnya, terdiri atas 4 grafem dan huruf P, A, G, I, dan kebetulan terdiri atas 4 fonem pula, yakni P, A, G, dan juga I. Akan tetapi, banyak kata lain yang tidak mempunyai kesamaan seperti itu. Kata sangat dan nyanyi misalnya, masing-masing dilambangkan oleh 6 huruf. Ditinjau dari segi bunyi bahasanya, sangat terdiri dari 5 fonem, yakni S, A, T.
dan bunyi dari 4 fonem yakni N, A, N, I. Huruf eng sangat melambangkan satu fonem, demikian pula huruf N pada kata nyanyi. Objek fonemik. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat bicara kita itu banyak ragamnya. Bunyi-bunyi itu dikelompokkan ke dalam unit-unit yang disebut fonem. Fonem inilah yang dijadikan objek penelitian fonemik. Jadi, tidak seluruh bunyi bahasa yang bisa dihasilkan oleh alat bicara dipelajari oleh fonemik. Bunyi-bunyi bahasa yang fungsional menjadikan kaji fonemik. Dalam hal ini, L. Bloomfield menuliskan, "The study of significant sounds is phonology of particle phonemic." Perbedaan antara bunyi K pada kata cocok sesuai dengan kata K pada kata bercocok tanam. Bersifat fungsional sebab cocok yang pertama ini diucapkan dengan kata velar, sedangkan cocok yang kedua ini diucap dengan kata K, hamzah, dan cocok pada kedua kata tersebut berbeda arti. Karena yang pertama diucapkan cocok dan yang kedua diucapkan cocok. Terdapat beberapa perbedaan dengan kenyataan di atas adalah K pada kata paku, amki, dan bapak. Walaupun ketiganya bunyi K tersebut berbeda ucapnya, perbedaan itu terjadi karena pengaruh lingkungan dan posisi bunyi itu sendiri. Klasifikasi fonem. Pengklasifikasian fonem bahasa Indonesia didasarkan pada pola pengklasifikasian bunyi yang bisa dilakukan oleh fonetis. Dengan demikian, pengklasifikasikannya bisa memanfaatkan peta bunyi vokaid dan peta bunyi kontoid, yang selama ini kita lihat di buku-buku tentang fonetik. Hanya saja nama bukan lagi vokoid dan kotoid, tetapi vokal dan konsonan. Perlu diingat, fonem merupakan penanaman sistem bunyi yang membedakan makna, maka jumlah fonem tertentu lebih sedikit dari bunyi-bunyi yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, fonem bahasa Indonesia berjumlah sekitar 6 fonem vokal dan 22 fonem konsonan. Fonem-fonem yang berupa bunyi didapat sebagai hasil segmentasi terhadap arus ujaran yang disebut fonem segmental. Sebaliknya, fonem yang berupa unsur suprasegmental yang disebut fonem suprasegmental atau fonem non-segmental. Jadi, pada tingkat fonemik, ciri-ciri prosodi itu seperti tekanan, durasi, dan nada bersifat fungsional alias dapat membedakan makna. Pengertian fonem. Fonem sebuah istilah dan merupakan satuan terkecil dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Fonem terbentuk bunyi, misalkan dalam bahasa Indonesia bunyi K dan G merupakan dua fonem yang berbeda, misalkan dalam kata cagar dan cakar. B. Pengertian fonem menurut ahli. 1. Menurut Widi 2009.203, fonem adalah satuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. 2. Menurut Kenneth L. Big 1963.263, fonem adalah salah satu dari unit bunyi yang penting atau suatu yang menunjukkan kontras makna dari unit bunyi. Yang ketiga, menurut L. Bloomfield 1961.279, fonem merupakan suatu unit terkecil bunyi yang membedakan makna. C. Contoh fonem dalam bahasa Indonesia. Contoh fonem dalam bahasa Indonesia misalkan kata laba, raba. Kedua kata itu mirip benar. Masing-masing terjadi dari 4 buah bunyi. Yang pertama mempunyai bunyi L, A, B, A, dan yang kedua mempunyai bunyi R, A, B, A. Jika kita bandingkan L, A, B, A, dan R, A, B, A, ternyata perbedaannya hanya pada bunyi yang pertama, yaitu L dan R. Kesimpulannya bahwa bunyi L dan R adalah dua buah fonem yang berbeda di dalam bahasa Indonesia. Fonem segmental dan fonem suprasegmental. Fonem segmental yakni fonem yang berupa bunyi yang didapat sebagai hasil segmentasi terhadap ujaran arus ujaran.
Unsur bunyi segmental adalah bunyi bahasa yang dapat dipilih atau disegmentasikan. Yang kedua ada fonem suprasegmental, yakni fonem yang berupa unsur-unsur suprasegmental atau fonem non-segmental. Unsur bunyi suprasegmental adalah intonasi, nada, aksen, tekanan, dan getaran-getaran bunyi yang keluar karena emosi tertentu. Perbedaan antara keduanya didasarkan pada tidaknya bunyi itu disegmentasikan. Seperti semua bunyi vokal dan konsonan adalah bunyi segmental, sedangkan bunyi atau unsur yang tidak dapat disegmentasikan menyertai bunyi segmental seperti tekanan, nada, jeda, dan durasi atau pemanjangan disebut sebagai bunyi atau unsur suprasegmental atau non-segmental. Ciri prosodi tekanan sebagai fonem suprasegmental. Misalnya kata gogo pada bahasa Batak Toba jika dikenai perbedaan tekanan keras dan menengah pada fonem suprasegmental o, u, dan e dalam bahasa Batak Toba menyebabkan perbedaan arti kata. Yang kedua, ada kata permit dalam bahasa Inggris jika dikenai perbedaan tekanan keras dan lemah atau lembut pada fonem segmental e dan i, maka akan menyebabkan perbedaan arti kata. Ciri prosodi nada sebagai fonem segmental. Misalnya kata ma dalam bahasa Cina, jika dikenai nada amat tinggi, tinggi, biasa, dan rendah, membedakan makna kata ma. Jika ma tidak diberi nada apapun, maka tidak punya makna. Contoh yang kedua, ada kata yang dalam bahasa Sino-Tibet. Kata yang tanpa nada apapun tidak memiliki makna. Makna kata yang tergantung pada nadanya. Contoh yang ketiga, ada kata man dalam bahasa Vietnam. Bahasa Vietnam mempunyai kasus serupa. Makna kata man amat bergantung pada nada pengucapannya. Ciri prosodi yang selanjutnya yakni ada sendi sebagai fonem suprasegmental. Misalnya ada kata Sri Budaya. Dapat dikatakan menjadi seri budaya dan 1000 daya. Contoh yang kedua dalam bahasa Inggris, misalnya it swings and I'm. Sendi tambah atau plus dipakai di dalam kata, sendi silang rangkap double cross juncture dipakai antar kata dan frasa. Ciri prosodi yang terakhir ialah durasi sebagai fonem suprasegmental. Penerapannya ada pada kata kataba dalam bahasa Bima, kata mabela dalam bahasa Bugis, dan kata hak dalam bahasa Belanda. Penguji fonem. Fonem dapat diuji keberadaannya dengan melihatnya dalam pasangan minimal dan dalam kemampuannya berdistribusi komplementer untuk menghasilkan alofon-alofon. 1. Lingkungan mempengaruhi bunyi-bunyi bahasa. Kalau sebuah bunyi bahasa hadir dalam lingkungan yang sama, gabungan dari bunyi-bunyi itu banyak muncul. Contoh P, B, M adalah sama-sama bunyi bilabial. 2. Sistem bunyi berkecenderungan simetris. Sebagai contoh, kalau kita melihat bahwa bunyi P dan B sama-sama merupakan bunyi bilabial dan sifatnya plosif, dan kita akan menemukan bunyi yang hadir simetris dengan bunyi-bunyi itu adalah M. 3. Bunyi-bunyi berdistribusi komplementer dan bervariasi bebas yang memiliki kesamaan fonetis, digolongkan tidak berkontras atau bukan fonem. 4. Bunyi-bunyi berkontras dalam lingkungan yang sama atau lingkungan mirip yang memiliki kesamaan fonetis, digolongkan sebagai fonem yang berbeda. 5. Untuk mengetahui apakah bunyi-bunyi berkontras makna adalah dengan melihat kemungkinan bunyi-bunyi tersebut berpasangan minimal. 6. Cara menentukan fonem menurut buku analisis bahasa atau fonologi. A. Memperhatikan fungsi pembeda. B. Pasangan minimal dan beban fungsional. C. Penafsiran ekafonem dan penafsiran duifonem. D. Allofonemis. E. Memperhatikan variasi. Premis-premis hipotesis kerja. Premis-premis adalah ilmu-ilmu fonem yang didasarkan pula pada pokok pikiran yang umum. Premis ini tiada lain adalah pernyataan-pernyataan secara umum tentang sifat-sifat bunyi bahasa. Pengaruh bunyi yang satu kepada yang lain lingkungannya, dan hal ini merupakan sifat atau ciri bunyi bahasa seluruh dunia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa satu bunyi bahasa mempunyai kecenderungan untuk dipengaruhi oleh lingkungannya. Kelompok-kelompoknya seperti MP, NT, MB, ND. Hampir tidak ada kelompok MG, MK,
NP, NB, NT, dan ND. Dua sistem bunyi mempunyai kecenderungan bersifat simetris dalam bahasa Indonesia. Terdapat sepasang hambat P, T, C, K, B, D, J, G, dan nasal M, N, N. Perlu diketahui bahwa ada juga sistem fonem bahasa yang tidak seluruhnya simetris, dan jika hal semacam itu terdapat, biasanya ada pula keterangan mengapa terjadi kesimetrisan demikian itu. Di samping kedua premis itu, ada lagi dua pernyataan umum yang dipakai sebagai hipotesis kerja, yaitu A. Bunyi-bunyi bahasa yang secara fonetis mirip harus digolongkan ke dalam kelas bunyi atau fonem yang berbeda. B. Bunyi-bunyi yang mirip dan terdapat dalam distribusi yang komplementer harus dimasukkan fonem yang sama. Kami ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.